dari bunga apa? Kalau cari 16 juta ini dari bunga apa tadi? Tapi kalau cari ininya dari bunga dari bunga efektif. Nah, oke, sekarang ketemu kan nilai tunai obligasinya berapa ditambah nilai tunai pembayaran bunganya. Jadi ini nilai totalnya kan seginian, makanya di atas 200 juta karena premium. Ya, tadi kan cuma 175 juta, sekarang 229 juta. Berarti nanti yang di amortisasi yang mana? 229 juta. Semuanya. Yang diamortisasi yang apanya? Yang di kayak di depresiasi, amortisasi sama depresiasi sama. Pengeluaran yang nilai Selisih dari apa? Nilai 200 juta. Iya, berarti cuma 29 juta yang nanti diamortisasi ya. Nilai premiumnya selisih antara 200 juta sama nilai tunai obligasi sesungguhnya. Nah, nih tadi kan sudah benar semua tadi kan kas pada premium sama hutang. Tadi Mas Putu kalau diskonto, kas, diskonto sama hutang. Berarti kalau gini sama kayak agio apa disagio? Agio apa disagio? Ayo, yang lain nggak dijawab. Kalau gini sama kayak agio apa disagio? Yang lain ingat kan Mas Ian? Kalau gini sama kayak agio. Kalau tadi diskonto sama kayak disagio. Di sini. Oke, nah sekarang lihat tabel lagi. Tabel halaman 929. Alurnya sama. Persis. Enggak buat. Jadi Mas Putu tolong diperhatikan. Nanti teman-temannya sudah paham soalnya. Iya. Tadi teman-temannya sudah paham soalnya tabelnya. Nah, sekarang yang tabel halaman 929. Tabel B itu Mas, kolom B itu didapat dari berapa persen dari kolom B? Berapa persennya ya? Itu salah itu, bukan 10% itu. Harusnya berapa persen? Berapa? Ya, harusnya 6%. Kolom B itu harusnya 6%-nya dari kolom E. Diganti ya Bu? Iya, 6% ya, itu bukan 10%. Terus yang paling pertama, paling atas itu bukan 3 juta tapi 13 juta. Tambahin 1. Bilang satunya. Harusnya 13 juta. Yang B kolom yang pertama sekali itu harusnya 13 juta. Jadi 13 juta itu ketemu dari 6%-nya kolom E. Oke. Terus selisihnya kolom A sama kolom B itu di amortisasi kolom C Mas. Itu selisih kolom A sama kolom B itu masuk ke kolom C. Ketemu 2.200.000. Paham? Nah, terus yang dari kolom C yang 2.200.000 tadi itu dikurangkan yang dari D. Jadi 29 juta dikurangi 2 juta itu ketemu 27 juta. Paham Mas? Nah, terus yang 227 juta itu dari mana Mas? Yang kolom E 227 juta itu dari mana? 227 juta kan dari mana? 227 juta itu dari mana? Ya, Oke. Yang lain tahu? di atasnya. Yang lain tahu nggak 227 juta dari mana? Yang bagus Mas Didi tahu? Iya. Juta ditambah Bisa ada dua cara. Bisa yang 229 dikurangi 2 juta kolom C atau 200 juta ditambah
D, diskontonya diganti premium. Yang atas itu kan bukan diskonto tapi premium. Yang kolom D, yang diskonto itu diganti premium. Nah, ya itu, yang D ini kan diskonto, ini diganti premium. Terus kalau yang E itu 200 juta ditambah D, bukan dikurangi D. Iya. Yang di kolom E itu 200 juta ditambah D, bukan dikurangi E. Bukan dikurangi D, tapi ditambah. Ya, jadi alurnya kayak gitu, paham ya? Oke. Jadi nanti tetap untuk bayarnya, nah ini untuk bayar bunganya setiap tahun, setiap periode kan 16 juta. Sini beban bunganya sekian, premiumnya sekian. Tadi kalau diskonto mas, diskontonya di sini beban bunganya lebih besar, tinggal dibalik aja. Ini kan pokoknya kalau premium didebet berarti nanti diskontonya dikredit. Cara mencatatnya gitu, tinggal dibalik-balik karena premium sama diskonto itu berkebalikan. Iya, berarti kalau ini ketika membayar bunga, kalau premiumnya didebet berarti kalau ada diskonto ya diskontonya dikredit. Udah gitu aja. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Jangan nggak bisa, harus bisa. Dilatih, nanti PDF yang saya kasih dikerjakan ya. Nanti Nah, sekarang investasi saham sama obligasi jangka pendek. Pokoknya kalau jangka pendek itu kurang dari setahun, kalau jangka panjang itu lebih dari setahun. Nah, ini sekuritas dagang, saham dan obligasi yang dibeli dan disimpan, terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Itu namanya trading securities. Jadi kalau suka main saham itu bisa mempelajari ini lebih dalam. Siapa yang suka main saham? Ada yang nggak paham? Ya, ya saham itu ya gitu. Misalnya beli berapa, nanti bunganya berapa kan? Itu belinya di mana? Di Bursa Efek. Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya. Tinggal beli itu aja. Iya, bisa tinggal beli. Nah, bisa beli. Ada jaminan atau apa? Enggak, langsung beli, bisa beli. Nominalnya maksimal minimal gitu. Kan ada harga sahamnya mas. Nah, ketika mau beli itu nanti satu lembarnya berapa, mas mau beli berapa, tinggal beli aja. Bisa melalui online kok kadang. Sekarang ada website tertentu yang bisa beli saham online. Nah itu tinggal kan biasanya masukin kartu kredit atau apa untuk pembayarannya. Nanti mau beli berapa lembar saham, tinggal tergantung mas punya dana berapa, harga sahamnya berapa, mau beli berapa kan tergantung. Ini di HP ada tapi Nggak masuk. Kan ini ada aplikasi saham. Ini ada Taiwan berapa ribu, berapa terus APPN ini. Iya. Nah itu harga sahamnya juga. Tapi lu lihat spesifik company-nya yang mana, perusahaan mana, misalnya sahamnya Apple berapa. Nah, terus kalau beli saham itu dilihat jangan sampai yang perusahaan yang kinerjanya jelek. Karena apa? Kalau kinerjanya jelek kan otomatis bahaya. Andai kata dia rugi kan mas nggak dapat apa-apa. Orang kadang kalau mereka baca kadang kita nggak kedapatan dividen kan. Nah itu harus dilihat. Jadi makanya investor itu lihat kinerja perusahaan. Kalau kinerjanya bagus mereka berani beli sahamnya. Tapi kalau enggak jangan. Lihat kinerjanya itu dari perkembangan setiap tahunnya. Iya, dilihat dari laporan keuangan kan kita bisa lihat laporan keuangan kan. Makanya kenapa kok laporan keuangan yang perusahaan sahamnya yang terbuka itu bisa di-download gratis karena kita bisa lihat kinerja perusahaan itu. Lihatnya dari akreditasi perusahaan. Iya, ya bisa. Nah, makanya dari ISO berapa? Iya itu juga bisa. Lihat misalnya dia bagus nggak sama lingkungannya atau kinerja sama karyawannya bagus nggak, itu bisa dilihat. Terus kenapa kok misalnya isu apa bisa harga saham langsung anjlok, karena ya itu juga berpengaruh. Jadi nggak hanya dilihat dari laporan keuangan, tapi misalnya ada isu misalnya perusahaan tambang apa dia melakukan eksploitasi ke lingkungan, itu juga bisa harga saham bisa anjlok. Jadi